16 Ramadan bertepatan dengan haul hari wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ya, istri Rasulullah SAW, seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dan orang yang pertama kali bermakmum sholat pada Rasulullah SAW, dan orang yang selalu mendukung, mensupport perjuangan agama Islam. Dan tidak ada satupun majlis di belahan dunia ini kecuali semuanya bersumber dan mendapat kebaikan itu semuanya daripada perjuangan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan perempuan yang dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala, bahkan di surga itu ada satu tempat yang memang dikhususkan buat Sayyidah Khadijah. Begitu besarnya pengorbanan dan kecintaannya kepada suaminya. Bahkan setelah beliau menikah dengan Rasulullah SAW, waktu itu Rasulullah belum jadi nabi karena masih berusia 25 tahun. Ya, setelah beliau Khadijah usia 40 tahun. Jarak keduanya adalah 15 tahun. Ketika ditanya oleh orang, bagaimana? Apakah kamu bahagia menikah dengan Muhammad? Loh, ya. Katanya, apa jawab beliau? Setelah aku jadi istrinya, aku nggak pernah mikir bagaimana aku bahagia. Yang penting bagaimana caranya aku membuat suamiku bahagia. Ini luar biasa ini. Jadi perempuan yang memikirkan bagaimana bukan diri yang bahagia, yang penting bahagia suaminya. Semua hartanya buat Nabi SAW. Dan ketika setelah akad nikahan Sayyidah Rasulullah SAW, maka Sayyidah mengatakan kepada Rasulullah SAW, sekarang aku adalah istrimu, hartaku adalah hartamu, rumahku adalah rumahmu, dan aku adalah budak perempuan. Jadi benar-benar menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Dan memang begitulah, ada selaras. Sayyidah Khadijah dijuluki sebagai At-Tahirah, perempuan atau wanita yang suci, dan Nabi juga dijuluki sebagai At-Tahir, orang yang suci. Jadi suci dan suci nyambung, selaras dan berjodoh. Ini luar biasa. Contoh cinta yang luar biasa. Bahkan setelah wafatnya pun juga Rasulullah selalu ingat kepada Sayyidah Khadijah. Salah satu peristiwa adalah ketika peristiwa Fathul Mekah, ya, pembebasan kota Mekah. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Dan ketika peristiwa Fathul Mekah, Rasulullah SAW mengatakan, insafu li himah ila qabri Khadijah. Tancapkanlah tenda kemah di dekat samping makam Sayyidah Khadijah. Jadi Rasulullah itu pengen bermalam di situ, di samping makam istrinya. Itulah bentuk daripada cinta yang nggak kenal waktu. Meskipun udah nggak ada ya istrinya, tapi cintanya tetap terus ada. Bahkan yang lain pun nggak ada yang bisa tuh nandingin luar biasanya Sayyidah Khadijah di sisi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan, "Ruziktu hubbaha." Aku mendapat rezeki dari Allah Ta'ala berupa cinta kepada Sayyidah Khadijah. Jadi termasuk salah satu rezeki ya yang beliau dapat Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Dengan mencintai Sayyidah Khadijah. Ini luar biasa. Kalau orang semuanya berebut mencintai Rasulullah, Sayyidah Khadijah apa? Dicintai. Kalau ditanya mulia mana, mencintai atau dicintai, tentu jawabannya dicintai. Beliau harus menjadi patokan dan juga pedoman bagi para wanita muslimah. Inilah role modelnya para wanita adalah Sayyidah Khadijah, bukan Britney Spears, bukan orang lain ya, tapi Miss World aslinya adalah Sayyidah Khadijah ya. Bukan cuma World doang, tapi sampai akhirat semua kebaikan itu yang kita rasakan semua adalah buah dan jasa besar daripada Sayyidah Khadijah. Semua majelis yang kita kunjungi atau kita lihat itu semua dapat tuh Sayyidah Khadijah pahalanya, karena beliau adalah orang yang paling luar biasa. Hartanya habis buat agama Islam. Bahkan ketika beliau wafat, beliau mengatakan Rasulullah SAW, nanti Rasulullah kalau saya wafat dan kamu mau dakwah, kamu nggak punya alat buat nyebrang, nggak apa-apa, silahkan gali kuburan saya dan kamu ambil tulang-tulang saya untuk kamu jadikan sebagai jembatan untuk kamu menyeberangi jalan supaya kamu bisa sampai sebegitu luar biasa. Dan wanita yang mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam dari Allah, ini untuk kemuliaan. Nggak ada orang yang punya makom seperti itu, mendapat salam langsung dari Allah
radhiyallahu